Tambora lah, itu di puncak badai bos, badai. Ya udah, ambil aja apa gambar yang ada gitu. Dan hasilnya kagak ada. Ya hasilnya gitu. Akhirnya yang gue nikmat, gue naik ke Tambora, nggak tahu puncak triangulasinya mana. Tapi gue bisa meng-capture badai bos, ini kayak gini badai gitu. Tadi kan kalau kita lihat foto-foto di Tambora yang gue riset tuh, wih ada kawahnya, langit biru, keren banget. Itu boro-boro lihat hidung gue nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Apa kabar sobat petualang oren? Semoga sehat-sehat, bersenang hati dan tetap semangat berpetualang. Kita jumpa kembali di Cafe Oren. Ingat ya, T-nya pakai huruf papa, kongko ala petualangan oren. Terima kasih sudah mengunjungi channel Oren Adventure. Kami berharap konten-konten di channel ini memberikan manfaat dan juga hiburan bagi para sobat petualang oren. Petualangan memang mengasihkan karena banyak memori dan kenangan yang indah dan keren. Kita perlu juga mengabdikan memori dan kenangan petualangan, baik berupa tulisan seperti komunitas sebelumnya tuh yang sama cewek cantik gitulah, juga berupa video dan foto. Untuk itu, Kongko ala petualangan kali ini bertema fotografi petualangan. Alhamdulillahnya, salah satu sobat petualang oren yang selama ini juga menemani berfoto di dalam Oren Trips bersedia hadir dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasannya dalam dunia fotografi, khususnya fotografi petualangan. Yuk kita simak bersama-sama Cafe Oren berikut ini. Oke, Om Ugeng. Waduh, Mas Ugeng aja lah. Ntar masalah bajunya pink. Sok mau bajunya pink. Iya. Mas Ugeng ini kan ya bisa dibilang fotografinya Oren Trips lah ya. Beberapa kali Orange yang saya lihat sih kalau ada Mas Ugeng datang, pokoknya si peserta atau apa kayaknya paling depan banget lihat foto-fotonya gitu ya. Dari fotonya udah puas gitu ya, karena kan gitu. Makanya saya lihat juga pernah waktu di lapangan di kegiatan kayak gitu, kadang pakai HP, kadang bawa pakai kamera ngambilnya gitu ya. Tapi hasilnya spektakuler gitu. Emang Spektakuler enggak lah. Serius Om? Kadang ngambilnya candid gitu, kadang ngambilnya bener-bener orang ditungguin. Padahal kan kalau nggak salah saya selalu lihat Om aja jarang bawa lensa yang panjang gitu. Emang nggak punya soalnya. Kagak, makanya saya ngeliatnya kayaknya ambil dikit nyolong-nyolong pas besok di share, wih di foto keren-keren amat gitu. Emang prinsip fotografi itu apa sih? Kalau secara teori itu kan fotografi itu ya teorinya ya adalah menangkap cahaya. Siap. Ya kemudian direkam oleh kamera, menangkap cahaya dengan kamera, kemudian nanti direkam. Nah direkamnya bisa di film. Kalau zaman analog dulu, zaman dulu waktu enak aja. Gue belum lahir pada waktu itu. Kalau gue udah zaman digital. Iya. Di digital atau di film, jadi analog atau digital. Nah kalau di digital dia direkamnya di sensor. Oke. Ya, secara elektronik direkam. Nah intinya itu jadi prinsipnya adalah menangkap cahaya dengan kamera. Nama alatnya kamera. Nah kamera itu sekarang ya dulu kamera tuh zaman dulu kamera analog itu yang masih pakai film. Oke. Terus sekarang udah digital, terus sekarang lebih canggih lagi pakai handphone. Smartphone tuh ya sih alatnya sama, kamera juga. Tapi ininya alat untuk menangkap gambarnya kan kamera juga. Lensa dan kamera itu prinsipnya itu. Jadi prinsipnya nangkap cahaya. Nah kalau kita pahami prinsip itu, maka untuk bisa mendapatkan gambar, ini mendapatkan gambar dulu ya, bisa kelihatan, mesti ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak akan kelihatan gambar. Oh, makanya kadang ngambil cahaya pagi, siang, sore, malam, hasilnya pasti beda-beda ya. Beda-beda karena kondisi cahaya juga beda kan. Pada saat pagi hari sebelum matahari terbit atau matahari masih sejajar horizon, nah itu intensitas cahayanya kan lebih rendah.
sumber cahaya itu lebih redup. Maka kita mesti mengatur kamera kita supaya bisa menangkap cahaya yang redup itu. Makin terang, maka kita mesti atur supaya cahayanya nggak kelebihan. Karena kalau cahaya kelebihan kayak kita naik mobil atau kita tiba-tiba dari gelap bisa kena sensor langsung kan, terang banget gitu nggak silau ngeliat apa-apa gitu. kan. Sama juga kalau nggak ada cahaya kita nggak ngeliat apa-apa, cahaya kelebihan juga nggak ngeliat apa-apa, putih doang atau hitam doang. Nah itu kita menemukan keseimbangan itu tuh. Nah itu yang disebut namanya triangle exposure. Di dalam kamera itu ada 3 prinsip itu triangle exposure. Salah satunya yang kita karena lu orang lama jadi kita ngomongin dari awal adalah film dulu ya. Siap. Film itu ada di dalam triangle exposure itu ada namanya ISO, ada aperture, ada shutter, shutter speed. Nah kita ngomong dari ISO dulu film. Kalau kita ingat zaman film dulu, kalau mau beli film dulu ada istilah, kalau mungkin zaman lo istilahnya ASA. ASA berapa tuh film? Fujinya ASA berapa? Kodaknya ASA berapa? Kalau sekarang zaman gue namanya ISO. Sama aja ASA sama ISO. Itu cuma beda istilah doang. Karena beda asosiasi fotografinya aja. Ya itu kalau ASA atau ISO 100 itu berarti dia kemampuan kemampuan menangkap cahayanya cukup sensitivitas film itu rendah lah. Makin gede angkanya makin sensitif. Artinya kalau zaman dulu kalau kita mau motret outdoor karena filmnya nggak bisa diatur-atur, ya udah kita terpaksa memilih film sejak awal. Kalau kita misalnya siang hari, ya kita mesti cari ISO yang rendah supaya nggak overbright, nggak terlalu terang. Tapi kalau zaman digital kan bisa kita naikin turunin nih, bebas tinggal klik aja gitu. Makanya zaman dulu itu orang harus lebih hati-hati, lebih mikir. Lalu setelah ISO, jadi gini, semakin besar angka ISO-nya, berarti dia semakin sensitif. Artinya si sensor, kalau zaman kita ngomong digital zaman sekarang, si sensor itu dapat cahaya sedikit aja langsung ketangkap sama dia. Kalau makin gede angkanya. Nah kemudian ada yang dari bagian kedua dari segitiga exposure atau triangle exposure itu adalah aperture. Aperture itu adalah bukaan bukan rana lensa. Jadi kan kalau kita nonton film James Bond, itu kan ada kan pas neng itu kan ada kan yang bulat terus gede gitu ya. Itu adalah rana atau jendelanya lensa. Itu membesar mengecil. Nah, kalau semakin angkanya semakin kecil, maka dia cahaya yang bisa ditangkap makin besar karena angkanya makin kecil bukan makin lebar. Jadi ini terbalik nih. Kalau misalnya kita lihat di lensa nih kan ada f berapa nih? Misalnya kalau di lensa standar tuh rata-rata paling kecil dia f4. Yaitu artinya dia buka jendelanya nih kalau pintu dia bukanya paling besar tuh. Angkanya kecil justru bukanya makin besar. Kalau yang FF itu semakin kecil semakin besar. Angkanya kecil, bukanya makin lebar. Angkanya makin gede. Bukanya makin kecil. Terbalik gitu. Terbalik. Itu untuk aperture. Nah itu nanti ya kayak pintu aja. Kalau dia buka makin lebar, maka cahaya makin banyak masuk. Kalau dia ditutup makin kecil, cahaya makin dikit. Itu aperture. Yang ketiga dari exposure triangle itu adalah speed atau shutter speed, kecepatan rana untuk cepet. Nah kalau misalnya kita sekali pencet kan bisa ceklek gitu. Nah itu kecepatannya. Itu juga semakin cepat rananya ketutup, berarti semakin cahayanya semakin sedikit. Semakin pelan, ceklek. Kan ibarat pintu nih kayak ketutup, kebuka. Kalau bukanya cepet, dari kebuka ketutupnya
pelan, berarti kan kesempatan cahaya masuk lebih banyak. Nah, jadi yang perlu kita latih, yang sampai hari ini gue juga masih belajar, adalah bagaimana menemukan komposisi ini yang pas, sehingga gambarnya nggak kegelapan, nggak underexposure, ataupun keterangan. Yang ngaturnya, ya ngatur 3 ini aja nih, 3 komposisi ini. Kalau misalnya contoh gini, siang hari terang banget, itu kita berarti kalau misalnya ISO-nya paling rendah 100, kita pasang paling rendah kan, supaya kenapa? Sensornya jangan terlalu sensitif, supaya nanti kalau cahaya nggak terlalu banyak masuk. Kita kecilin dulu nih ISO. Biasanya kalau gue ISO-nya gue kerendahin dulu. Kalau siang hari terang banget nih, terang banget. Nah, kalau misalnya siang tapi gelap, misalnya mendung, saya terang banget. Udah ISO-nya gue bentokin paling rendah, kamera gue sanggup. Mungkin kalau kamera keren mungkin di bawah 50, di bawah 100 mungkin ada kali ya. Tapi yang gue punya, yang gue alamin itu paling mentok, paling rendah 100 ISO-nya. Nah, kalau kita cepret di 100 itu masih keterangan, masih overbright, berarti kita atur rananya. Kita kecilin angkanya, atau kalau berarti kita besarin angkanya supaya rananya mengecil, supaya cahaya masuk lebih sedikit. Yang F-nya F56, F berapa gitu sampai 22 sampai gitu. 22 yang tergantung jenis lensanya. Jadi kalau angkanya makin gede, rananya lubangnya makin kecil. Nah, itu kita atur itu. Tapi tapi gini kelemahannya, kalau angkanya makin besar artinya rananya makin kecil, ketutup yang lubangnya makin kecil, itu depth of field ya, kedalaman gambar itu makin besar. Jadi misalnya kalau ini gua pakai F yang paling besar, bukan paling besar, jadi angkanya paling kecil. Misalnya ketajamannya, misalnya gua taruh ini deh. Ya, bendanya. Kalau gua potret yang dengan bukaan yang paling besar, misalnya tergantung lensanya juga, biasanya. Tapi yang tajam itu dari sini cuma sampai sini doang. Tapi kalau gue pakai angka yang paling besar, berarti bukan yang paling kecil, dari sini sampai sana tajam semua. Kadang-kadang kalau kita mau foto orang nih, potret, gue pengen belakangnya blur gitu. Misalnya belakangnya bokeh kalau zaman sekarang. Ya, bokeh kan ada kekinian tuh sebenarnya bokeh ya. Ya, itu kita harus bukaan besar, karena dia membuat depth of field atau ruang ketajamannya itu menjadi lebih pendek. Nah, itu gitu. Jadi kalau kita bukaannya mengecil, yang tajam banyak. Nah, misalnya kita foto orang di depan tong sampah. Ya kan kita nggak pengen lihat sampahnya dong kan. Kecuali kalau kita mau menunjukkan bahwa orangnya di tempat sampah. Kalau nggak ada, jadi kan mesti pakai depth of field yang yang shallow, misalnya itu pendek, yang ruang ketajamannya itu rendah. Jadi kita bisa pakai bukaan yang lebar. Artinya jendelanya makin gede untuk dapetin depth of field yang pendek. Nah, resikonya makin jendelanya kebuka, cahaya makin banyak, padahal tiang hari bolong. Gimana kompensasi? Jadi shutternya mesti dicepetin. Jadi 1/100, mungkin 1/200 atau 1/berapa yang kamera makin canggih makin cepat, untuk mengkompensasi itu, untuk ngedapetin. Karena kalau misalnya kita mesti ngatur cahaya supaya pas kan. Kalau keterangan kita pertama ISO rendahin, terus atau rananya kita kecilin. Tapi kompensasi kalau rananya dikecilin, tajamnya banyak. Karena kita pengen mukanya doang yang tajam, belakangnya mau buram, ya terpaksa kita pakai bukaan yang lebar. Akhirnya tetap cahaya tetap kebanyakan, kecepatannya kita kecilin. Nah, kayak gitu tuh. Menemukan keseimbangan triangle exposure itu yang perlu kita latih. Kita mesti ingat prinsipnya adalah menangkap cahaya. Karena kan cahaya itu yang dipantulkan ke benda sehingga benda ini terlihat. Karena ini kan semua benda ini bisa terlihat kan ada cahaya. Cahaya itu memantul ke sini sehingga kemudian ini terbentuk pinggirannya. Prinsipnya itu sih. Jadi kalau kita paham prinsip itu, ntar kita pada saat pakai kamera kita tinggal sama kita ingat bahwa ada 3 unsur tadi.
segitiga exposure itu. Kalau di kelas pagi namanya ada website di YouTube ada namanya kelas pagi, itu dia ngajarin tips-tips fotografi yang simpel. Gue belajar banyak dari situ awal-awal. Gue seneng motret orang. Oke. Nah, karena gue seneng motret orang, maka gue butuh bisa mengendalikan aperture-nya, jadi bukaannya untuk mengatur bokeh atau nggak bokeh. Nah itu kan. Jadi gue di kamera digital itu sekarang ya umumnya yang paling sederhana sekalipun ya kamera DSLR ataupun mirrorless itu ada namanya di sini tulisannya AV. AV itu singkatan dari aperture priority. Oke. Artinya kita ngatur aperture-nya, sama kita bisa ngatur ISO-nya. Tapi nanti speed-nya, kecepatannya diatur sama kamera. Dia akan ngatur sendiri. Kita juga pokoknya gue maunya bokeh nih, kalau misalnya mau. Makanya iya, orang kan lagi asik-asiknya bokeh. Makanya sebenarnya kalaupun kita mau beli kamera kayak gini nih, kalau ngomongin peralatan dong. Berarti sebenarnya harus pelajarin ini dulu nih sebenarnya. Betul. Fungsinya ini sebenarnya udah menolong sebenarnya. Betul. Yang paling pertama sebenarnya yang nggak pernah dilakukan orang pada umumnya adalah kalau lu beli barang, lu baca buku manualnya. Apalagi lu beli kamera, lu baca tuh manualnya. Karena setiap kamera punya karakteristik yang berbeda. Ada keunggulan masing-masing. Tombolnya beda-beda. Apalagi sekarang kalau kamera yang lebih yang makin canggih, tombolnya makin banyak. Sebenarnya makin memudahkan. Kalau kita tahu, cuman kalau lo nggak baca manual, ya merasa pokoknya ya udah lo pakai itu aja. Karena kalau kita udah tahu, kita udah paham bagaimana fungsi-fungsi di kamera itu, kita jadi apa ya, bisa fokus ke hal lain yang lebih esensial di fotografi. Kalau selfie tuh, gue malah nggak bisa serius pakai HP gitu. Kayak gue gak pernah dapet, tapi kalau sampai hari ini gue nggak ngerti tuh prinsip selfie. Betul. Kayak salah mulu. Kalau gue mata kayaknya mataku salah. Betul. Kadang miring, kadang ini. Tapi kalau orang-orang yang jago selfie, itu kayaknya hasilnya keren banget gitu. Dia bisa selfie di mana kayak. Makanya berarti ada cara megang kameranya dong. Ya. Atau cara ngambil penempatan kamera. Prinsipnya kalau kita cara memegang kamera yang baik adalah sebisa mungkin dia stabil, jangan bergerak-gerak. Karena kalau kameranya goyang, kalau tangan kita dredeg gitu, ya pasti mau secanggih apapun kameranya ya pasti buram. Makanya bela-belain banyak ada jual tripod. Ya, gitu. Tripod itu digunakan misalnya kalau kita mau motret dengan bukaan yang lama. Karena tangan sestabil-stabilnya tangan pasti goyang. Nggak bisa lebih stabil. Kecuali ada sih orang yang bener-bener tangannya oke banget gitu sampai dia nggak, tapi jarang gitu. Umumnya tangan itu pasti bergetar gitu. Padahal sibuk diem lama gitu pasti meskipun sedikit pasti ada getar. Jadi kita butuh tripod. Makanya peralatan-peralatan basic itu yang kita perlu. Ya kita butuh tripod untuk membantu memotret. Kalau misalnya kita di kondisi yang cahaya lebih rendah, atau kita mau motret landscape, pemandangan. Nah, pemandangan itu kan karena kita bisa dapat gambar yang bagus, itu pasti di matahari saat baru terbit atau menjelang terbenam. Makanya kalau pagi itu kalau pernah dengar istilahnya golden hour, itu pagi mulai dari matahari di horizon mulai muncul sampai kurang lebih sekitar jam 9, jam 8, di bawah jam 10 lah, jam 9 paling top. Tergantung posisi ininya juga ya, tergantung posisi mataharinya, di posisi buminya sebelah mana juga, karena kan di Eropa di musim tertentu dia bisa mataharinya udah cepat, lebih naik lebih cepat gitu kan. Tapi ratanya kalau di tropis di kita lah antara jam mulai dari 9 ke bawah masih oke lah. Jam 9 masih oke lah sampai di bawah jam 9. Karena saya lihat biru-birunya deh. Kalau di gunung itu kan biasanya kalau udah lebih dari jam 9 itu aduh itu paling capek tuh untuk karena udah putih-putih udah keluar putih-putih itu udah. Ya agak sulit lah kita ininya. Tapi paling rasanya adalah ketika kita lagi udah repot-repot ke ini ada yang pakai HP. Cakep banget. Sialan. Jadi yang berikutnya yang penting setelah kita mengetahui cara teknis cahaya itu gimana ditangkap, komposisinya, bagaimana mengatur gambarnya itu
sehingga enak dilihat. Iya. Nah, ada banyak metode komposisi. Yang paling umum itu adalah rule of third. Nah, rule of third itu kalau kita lihat kamera, kita nyalain kamera gitu ada kotak-kotak tuh. Oh, skin yang garis-garis. Iya, garis-garis itu. Oke. Nah, itu yang paling umum dan paling mudah kita ikutin. Itu juga yang masih gue pakai. Artinya prinsipnya adalah kita menempatkan subjek kita yang mau kita tonjolkan dalam foto kita itu pas di perpotongan garis tadi, perpotongan garis vertikal dan garis horizontal. Kita tempatkan, kan ada perpotongannya, ada titiknya itu. Nah, yang menjadi objek utama kita itu, subjek utama kita itu kita tempatkan di potongan garis itu. Kita catur aja kamera kita tuh. Handphone juga kan ada. Kalau kita nyalain fiturnya, grid namanya, itu kita tinggal atur, kita posisiin aja. Nah, itu otomatis mana yang kita ingin tonjolkan. Misalnya kita mau motret inilah, di komposisi inilah ya, ada 3 benda nih. Saya mau fokus di gelas yang utama ini. Ya udah, kamera kita pasin, ini udah ada di garis horizontal, potongan garis horizontal vertikal yang sebelah kanan. Yang itu sebelah sana. Nanti otomatis kalau kamera memang kameranya, kalau di handphone yang dia bisa diatur fokusnya, kita titikin aja tuh di benda ini. Nanti dia otomatis akan lebih tajam, yang ini lebih blur. Kita orang langsung lihat, karena pada dasarnya mata nggak bisa ngelihat terlalu banyak objek. Secara naluriah tuh otak kita tuh nggak memproses terlalu banyak objek. Kalau misalnya kita motret orang di bidang yang akan kita sisihin itu searah dengan kepalanya. Misalnya lo lagi nengok ke kanan, ternyata bidang yang kosongnya gue kan di grid ini, itu adalah yang sebelah kanannya. Kalau nengok kiri ya sebelah kiri, supaya dia nggak kayak muka lo tuh ngadep ke. Ini kan kalau foto nih, kalau lo bidang lo nengoknya ke sini tapi bidang lega di sini kan kayak lo muka lo kayak ngeliat tembok gitu. Ya gitu aja sih sense-nya gitu. Kurang lebih prinsipnya gitu. Ada lagi tekniknya namanya simetri. Simetri itu kalau misalnya biasanya gue pakai kalau moto orang di jembatan, di tangga, ada kereta api, gue taruh orangnya di tengah-tengah itu, supaya dia fokusnya ke sini, karena mata kita tuh diarahkan ke sudut menuju ke titik itu. Jadi ada garis yang membantu. Terus ada juga metode lagi namanya leading lines. Leading lines itu misalnya kita motret orang di sawah. Nah kan pematang sawah itu kan garis-garis gitu. Nah kita tempatkan orangnya atau objeknya itu di searah jalur-jalur itu. Ada juga yang namanya frame within the frame. Nah kalau frame within the frame itu misalnya kita mau kalau ke masjid. Misalnya kita mau motret ke masjid, terus kan ada pintunya, ada kubah-kubahnya, relung-relungnya itu, yang relungnya itu. Nah, yang relungnya itu kita motret dari dalam nih. Misalnya di luarnya adalah misalnya di luarnya. Ini yang saya lihat banyak kan orang dalam tenda. Ya, betul. Itu yang paling kalau kita lagi. Itu namanya frame within the frame. Frame within the frame. Jadi frame-nya kan frame kamera kita, nih kotak kamera kita. Tapi kita misalnya motret dari dalam tenda, terus luarnya gunungnya nih. Jadi kelihatan nih si pintu tenda dome-nya itu yang melengkung itu sebagai frame-nya, sebagai figuranya. Jadi seolah-olah si gunung itu terfigura oleh pintu tenda. Jadi intinya adalah untuk menggiring mata untuk fokus kepada titik yang kita mau. Jadi fokus kita semua tadi leading lines, rule of third itu untuk memandu mata supaya dia langsung mengarah kepada apa yang mau kita tunjukkan. Gitu. Terus ada juga namanya golden ratio. Golden ratio itu dia pakai prinsip matematika, itu ada rumusnya. Ntar gue share
slide ini ada linknya, ntar bisa lo taruh aja di bawahnya di info bawah mengenai detailnya itu, dan bisa lihat ke ada kalau nggak salah sekitar 20-an metode lah komposisi. Terus ada juga tadi selain golden ratio itu agak prinsipnya sih sebenarnya mirip-mirip sama rule of third. Cuman dia pakai apa tuh lingkaran keong itu tuh matematika. Matematika gue payah, golden ratio lah. Ada rumus matematikanya. Terus ada lagi yang namanya misalnya kayak negative space. Negative space itu misalnya ini gue di sini kecil, terus sisanya ada langit biru gitu. Gue cuma kecil aja di sini. Caranya kalau biasanya tuh dipakai sama yang suka naik-naik gunung terus pengen fotonya di ujung tebing apa gitu. Atau kalau yang sering dipakai tuh kayak ke foto ke Nepal. Kalau misalnya di ABC gitu misalnya. Kan ada satu spot di mana tuh yang lo berdiri di atas batu gitu, terus belakang lo puncak Himalaya, terus lo ngambil dari sini. Nah itu, ini frame-nya segede ini, lo cuman kecil doang di sini, terus udah sisanya adalah Gunung Himalaya. Nah itu negative space, jadi bidang kosongnya lebih banyak daripada ini apa? Atau sederhananya kayak gini, lo kayak pas foto, kan pas foto kan pas nih. Nah ini ke kiri sama ke kanannya lebih banyak aja. Nah itu negative space, jadi banyak ruang kosongnya yang daripada objek utamanya. Tapi itu sama untuk mengarahkan mata langsung ke objek yang kita mau. Posisi itu membantu kita untuk mempercepat orang paham apa yang kita mau. Kalau kita mau motret orang misalnya di spot yang sama, gue pengen ngeliatin apa, gunungnya atau gue mau ngeliatin orangnya. Kalau gue mau ngeliatin orangnya, gue akan tempatin orangnya itu di grid yang pas. Dan kalau gue mau motret gunungnya, orangnya sebagai sampingan, ya gue pasang gunungnya di gridnya, sehingga otomatis mata akan ke situ dulu baru ngeliat orangnya. Ada tips atau bikin apa dulu sih di dokumentasi perjalanan? Ya prinsipnya sama seperti pada perjalanan mungkin di video sebelumnya sama Mas Sugi ya, atau sama Mas Ferry waktu itu juga ceritakan bahwa ada manajemen perjalanan, ada planning. Ya sama, sebenarnya fotografi juga begitu untuk mendokumentasikan perjalanan. Kalau mendokumentasikan artinya kan merekam seluruh perjalanan dari awal sampai akhir. Nah, atau kita memang cuman mau potret pemandangannya doang. Ya kalau kita mau memang berencana yang mau motret pemandangannya doang, ya udah kita nggak usah motret perjalanannya awal dari awal apa enggak. Kalau gue senang memotret perjalanan itu. Jadi dari awal berangkat sampai pulang gue dokumentasin selengkap mungkin kalau bisa. Tapi gue kembali juga karena gue senangnya motret orang, jadi yang gue ambil banyak orang, tapi lengkap perjalanan. Kalau waktu dia berangkat lagi ngapain, dia tidur, dia ketawa, dia panjang terus, tapi ada terus. Kalau Orange kan berharap di kemudian hari orang bisa mengikuti jalur itu atau bisa menikmati perjalanan, diharapkan nanti besok-besok kalau Orange jalan lagi orang mau ikut, soalnya seru nih. Ternyata gampang, ternyata orang ketawa-ketawa dulu. Meskipun belum tentu juga sih, naik gunung kan semua itu harus direncanakan, karena direncanakan itu akan menentukan kita harus tahu medannya seperti apa, spot-spot menariknya di mana, terus kemudian kita sudah tahu juga pesertanya siapa. Nah, dari kalau ini peserta yang fisiknya paling bagus siapa, yang sedang siapa, jelek siapa. Kalau kita adalah satu-satunya orang yang mendokumentasikan, kita juga mesti punya strategi supaya orang yang cepat ketangkep, yang sedang ketangkep, yang lambat juga ketangkep. Kita juga mesti tahu cuaca bagus apa enggak nih dalam beberapa hari pada waktu kita akan pergi. Karena kalau pada saat kita datang misalnya hujan, kita mesti nyiapin kamera kita yang memang bisa jangan sampai kebasahan kan. Entah itu kameranya bisa kamera pocket kah, DSLR kah, mirrorless kah, atau handphone sekalipun, ya mesti dipastiin dia nggak basah kan. Nah, either
ada dia memang kita bawa alat yang memang kamera yang tahan air atau handphone yang tahan air, atau kita mesti pakai pelindung tambahan ya, di casing atau apa, atau kita minimal bawa payung untuk motret gitu. Kayak ya gue tuh selalu bawa payung untuk salah satu untuk mengurangi kalau bisa terlalu terang bisa untuk mengintip kamera karena juga betul itu fungsi payung ya, dan kalau hujan ya tadi itu. Berikutnya kalau udah kita rencanakan, kita tahu kondisinya, persiapan kita. Jadi kalau misalnya peralatan, misalnya kalau kita tahu udaranya bakal dingin, kita bawa baterai cadangan yang banyak. Kalau misalnya kita tahu misalnya perjalanan ke tempat bebas yang nggak ada listriknya gitu kan, tadi itu mesti kalau kemungkinan baterai kita bakal ngedrop cepat karena cuaca, ya kita mesti bawa baterai cadangan yang banyak biar sebelum masuk ke daerah yang udah nggak ada listriknya udah kita charge semua, ya kan? Baterainya mesti lebih banyak. Ya kan baterai juga nggak murah kan kalau untuk kamera. Atau kalau misalnya kita pakai handphone misalnya, kita bawa power bank. Ya. Terus kemudian ya peralatan pendukung, misalnya buat nyimpan alat-alat kita, kalau kamera ya kamera tas kamera, atau ada kantong kamera yang anti air supaya nggak basah, misalnya bag kecil gitu biasanya gitu. Kalau gue sih karena gue nggak punya tas kamera yang pas buat ransel gue, jadi gue pakai dry bag, terus gue pakai bubble wrap, masukin aja tuh supaya dia nggak bentur-bentur, tapi yang penting dia nggak basah. Dan tentunya yang paling utama sih kalau gue mendokumentasikan perjalanan itu membuat gue senang sih. Jadi menghibur gue, karena proses memotret itu kan juga menghibur. Yang satu lagi sih sebenarnya rahasia gue, karena gue bukan pendaki gunung yang cepat, gue orang yang lambat. Pegang kamera itu sebagai alasan buat gue tetap bisa jalan lambat. Lagi motret. Dan berikutnya pasti orang-orang yang tahu gue jalan di lambat kan gue megang kamera, pasti dia pakai kamera gue. Jadi gue selalu lihat teman, nggak bakal ketinggalan. Itu salah satu trik. Dia tinggal tanya gitu. Sudah ikut ya? Ikut. Oke, udah jauh-jauh gitu. Sudah jalan lambat dan megang kamera. Jadi pasti gue pada setiap orang pasti kalau gue capek, oke, diam posisinya pas nih. Bentar dulu ya. Duduk. Dia mereka lagi duduk. Diam, gue naik dulu, dan gue naik jauh gitu. Oke, berapa jalan lagi gitu, gue di pekolat atas. Begini gue tahu posisinya pas gitu. Ya kan, jadi mereka naik, gue cepet. Kan gue udah di beberapa step di depan, mereka lagi masuk-masuk, gue udah posisi bagus. Ya kan, jadi itu salah satu triknya. Mungkin ini bisa dipakai buat yang pengen dokumentasi perjalanan naik gunung gitu. Kita juga bisa mempelajari orang senangnya apa, dia senangnya selfie. Pokoknya gue gitu. Ini udah kita komposisinya di gambar yang kita ambil, foto yang kita ambil, porsi dia lebih besar di frame yang paling melihat dia pasti suka. Terus kalau kita posting, ini foto lu, senang ya, karena dia senang lihat mukanya dia. Kalau orang yang senang pemandangan, ya kita taruh posisinya kecil aja, pemandangan yang banyak. Itu bagus ya, karena dia senang pemandangan. Gitu. Ya itu kan dari situ kita belajar orang, kenapa dia gambar kita bisa menyenangkan orang. Kalau itu tujuannya gitu. Oke, sobat petualang orang, demikian Kongko kita kali ini tentang fotografi petualang bersama Sugeng Iskandar. Terima kasih nih Om Sugeng ya. Asik. Bila sobat orang menyukai Kongko kali ini, silahkan klik tombol like, share konten dan ke semua sobat dan kerabat agar manfaatnya dapat menyebar seluas-luasnya. Bila sobat petualang orang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk notifikasi konten berikutnya. Bila ada pertanyaan, usulan atau materi tentang Cafe Oren berikutnya, silakan sobat petualang tuliskan di bagian komentar. Akhir kata, adventure, exciter, or life. Salam petualangan Oren. Thank you.